Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajija dari kelas 1B jurusan PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi hakikat manusia dan perkembangan. A. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan ia mempertanyakan dirinya sendiri. Manusia dapat bersatu dengan dirinya sendiri, dia juga bisa mengambil jarak dengan dirinya sendiri. Menurut Tokoh Jakarta 1969 mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri. Tidak hanya berhadapan, tetapi juga menghadapi dalam arti mirip dengan menghadapi soal dan menghadapi kesungkaran. 1. Manusia dalam arti filosofi. Maka dapat dipahami tentang hakikat manusia secara utuh ada beberapa pendapat atau pandangan tentang manusia ini. A. Aliran materialisme. Aliran ini memandang manusia sebagai kumpulan dari organ tubuh, zat kimia, dan unsur biologis yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. Manusia berasal dari materi, makan, minum, memenuhi kebutuhan fisik biologis, dan seksual dari materi. Jadi manusia itu sama dengan makhluk lainnya membutuhkan makan, minum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. B. Aliran spiritualisme atau sebuah aliran ini berpandangan hakikat manusia adalah roh atau jiwa sedang zat atau materi adalah manifestasi dari roh atau jiwa. Aliran ini berpandangan bahwa roh lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi. Orang yang berpandangan pada aliran ini diisi hidupnya dengan penuh dimensi rohani, pembersihan jiwa dari ketertarikan dengan unsur hidupnya dengan penuh dimensi rohani, pembersihan dari ketertarikan dengan unsur materi, meskipun dirinya harus hidup dengan penderitaan dan hidup dengan kesederhanaan. Jadi mereka ini hidup dengan percaya dengan takdir Allah walaupun kekurangan materi. Jadi tidak mengatasnamakan materi segala-galanya. C. Aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani, badan dan roh. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Jadi badan tidak berasal dari roh, juga sebaliknya roh tidak berasal dari badan. Hanya dalam perwujudannya manusia itu serba dua, jasad dan roh berintegrasi membentuk manusia antara keduanya. Jadi keduanya terjalin hubungan sebab akibat, artinya antara keduanya saling mempengaruhi. B. Manusia menurut pandangan Islam. Al-Quran memperkenalkan 3 jenis kunci kentran yang digunakan untuk menunjukkan arti pokok manusia, yaitu al-insan, basar, dan bani Adam. A. Kata al-insan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dipakai untuk manusia yang tunggal, sama seperti ins. Sedangkan untuk jamaknya dipakai kata anas, unsani, inisa, anasi. Keunggulan manusia terletak pada wujud kejadiannya sebagai makhluk yang diciptakan dengan kualitas asani takwin, sebaik-baiknya penciptaan. Jadi manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan berbeda dengan makhluk lainnya karena manusia diciptakan dan diberikan akal untuk berpikir, dan itu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. B. Kata basyar dipakai untuk menyebut semua makhluk baik laki-laki maupun perempuan, satu ataupun banyak. Kata ini memberikan referensi kepada manusia sebagai makhluk biologis yang mempunyai bentuk tubuh yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani. Kata basyar jamak dari kata basyaro yang berarti kulit. Manusia dinamai basar karena kulitnya tampak jelas. Al-Quran menggunakan kata ini sebanyak 35 kali dalam bentuk tunggal dan sekali dalam mustawa 2 untuk menunjukkan manusia dari sudut lahiriah serta persamaan dengan manusia keseluruhannya. Penggunaan kata basar di sini dikaitkan dengan kedewasaan dalam kehidupan manusia yang menjadikan mampu memikul tanggung jawab. Manusia juga diciptakan Allah untuk bertanggung jawab karena manusia adalah khalifah di bumi ini, bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang mereka lakukan.
C. Kata al-nas. Kata ini mengacu kepada manusia sebagai manusia makhluk sosial. Manusia dalam arti anas ini paling banyak disebut dalam Al-Quran, yaitu 245 kali. Bisa dilihat dalam seluruh ayat yang menggunakan kata ya ayuhal annas. Penjelasan konsep ini dapat ditunjukkan dalam dua hal. Pertama, banyak ayat menunjukkan kelompok-kelompok sosial dengan karakteristiknya masing-masing, yang satu dengan yang lain belum tentu sama. Ayat ini menggunakan kata wa minan nas, dan di antara manusia. Kedua, mengelompokkan manusia berdasarkan mayoritas yang umumnya menggunakan ungkapan aksana, sebagian besar manusia. Jadi manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Manusia di sini membutuhkan pertolongan orang lain, pertolongan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial. C. Wujud, sifat, dan dimensi manusia. Menurut kawan eksitasi dalam Twitter Haja dan Lasso 985, wujud sifat hakikat manusia meliputi A. Kemampuan menyadari diri bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk lainnya karena mampu mengambil jarak dengan objek dan termaksud mengambil jarak terhadap dirinya sendiri. B. Kemampuan bereksistensi. Kemampuan mengambil jarak dengan objeknya berarti manusia mampu menembus atau menerobos dan menghasilkan batas-batas yang membelenggu dirinya. C. Kata hati, gateway, atau conscience adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk bagi manusia sebagai manusia. D. Moralitas, eksistensi manusia memiliki dimensi moralis sebab ia memiliki kata hati yang dapat membedakan antara baik dan jahat. E. Tanggung jawab, kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. G. Rasa kebebasan, perasaan yang dimiliki oleh manusia untuk tidak terikat oleh sesuatu. G. Kewajiban, hak adalah suatu macam gejala yang ditimbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. H. Kemampuan menghayati kebahagiaan, bahwa kebahagiaan manusia itu tidak terletak pada keadaan sendiri. Secara faktual, manusia juga merupakan makhluk yang memiliki banyak dimensi, yakni dimensi keindividual, dimensi kesosialan, dan dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. A. Dimensi keindividualan. Setiap anak manusia sebagai individu ketika dilahirkan telah dikaruniai oleh potensi untuk menjadi diri sendiri yang berbeda dari yang lainnya. B. Dimensi kesosialan. Setiap manusia dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk hidup bersama dengan orang lain. C. Dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan atau moralitas maksudnya adalah bahwa dalam diri manusia ada kemampuan untuk berbuat kebaikan dalam arti susila atau moral. D. Dimensi keberagaman. Pada dasarnya adalah makhluk religius, sebagaimana telah disinggung di depan. Sesuatu yang disebut supranatural itu dalam sejarah manusia disebut dengan berbagai nama sebutan. D. Implikasi dalam dunia pendidikan. Pendidikan berperan dalam pilihan manusia, yaitu kehancuran atau pengembangan kemanusiaan, yang merusak atau membangun, yang mematikan atau memberi kehidupan, yang mencipta atau menghancurkannya. Jika pendidikan berorientasi pada persiapan masa depan dan bukan pada kemanusiaan, maka pendidikan dapat menjatuhkan manusia dari kemanusiaan, menemukan karena kesempurnaan adalah anugerah Sang Pencipta yang telah dimiliki tiap manusia, namun dapat terkubur dalam proses tumbuhan kesempurnaannya sebagai manusia. Pertanyaan yang mendasar adalah mengapa ketiga hal tersebut di atas hakikat manusia, hakikat pendidikan dan tujuan pendidikan perlu? Jawaban yang mendasar pula adalah karena berdasar pembahasan di atas dijelaskan bahwa bicara masalah hakikat manusia maka tidak bisa lepas dari masalah pendidikan. Adapun sebaliknya, bicara hakikat pendidikan seharusnya tidak bisa dilepaskan dari pemahaman hakikat manusia. Jadi maksudnya implikasi dalam dunia pendidikan ini, manusia itu yang berpendidikan tidak hanya belajar hanya untuk mengejar sebuah ijazah, tapi dia belajar untuk menikmati segala prosesnya dan tidak hanya mengejar selembar ijazah. Menurut saya, jadi dia harus membagi ilmu dia yang telah dia pelajari di bangku perkuliahannya. Jadi harus bisa menjadi manusia yang bermanfaat, intinya gitu sih. Secara teknik implikasi terhadap pendidikan formal
kita demi mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dan ditetapkan secara nasional adalah perlu adanya pemahaman yang komprehensif dari para stakeholder pendidikan, guru kepala sekolah, tenaga pendidikan, orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang hakikat manusia. 2. Kurikulum yang disusun sudah seharusnya didasari oleh pemahaman dan pengertian manusia secara 3. Kompetensi pada guru perlu selalu ditingkatkan yang meliputi 4 kompetensi yaitu pedagonik, kepribadian, sosial, dan profesional, khususnya guru yang mengajar di pendidikan dasar. 4. Sudah saatnya pemerintah memikirkan perlunya menempatkan guru lulusan S2 bahkan S3 pada institusi. 5. Rekrutmen tenaga pendidikan, guru khususnya untuk berstatus PNS harus lebih diperbaiki. 6. Mengingat pemerintah telah menetapkan tujuan pendidikan secara konstitusi beserta logis penduduk lain termasuk program sertifikasi. 7. Dari sisi objek pendidikan, peserta didik kiranya juga perlu dibekalkan atau membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai potensi diri sehingga bisa dimanfaatkan dalam mengoptimalkan cara maupun hasil belajar mengingat pelajaran bisa dengan siapa saja. Itu saja pemaparan materi presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.